Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 18 ayat 33b sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau buat?" Jawab Yesus, "Kerajaanmu bukan dari dunia ini. Jika kerajaanmu dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanmu bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, untuk menjadi seorang pemimpin tentulah mendapatkan proses yang tidak mudah. Akan ada banyak hal yang menjadi tantangan untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin. Bahkan ketika telah menjadi seorang pemimpin pun akan ada ketakutan-ketakutan di dalam hati kita. Jangan-jangan akan ada seseorang atau organisasi atau kelompok-kelompok yang akan berusaha untuk melengsarkan posisi kita sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Gereja Katolik kita mengakhiri tahun liturgi dengan perayaan puncak, yakni Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Yesus Kristus adalah Raja yang merajai seluruh alam semesta. Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Tadi dalam bacaan Injil sudah dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa kerajaannya memang bukan dari dunia ini. Kristus datang dari Allah Bapa, dan kedatangannya untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yesus Kristus menjadi saksi kebenaran yang setia, dan kesetiaannya sampai tuntas di salib. Saliblah katanya sebagai raja, singgasananya sebagai raja ada pada salib, tidak seperti raja yang ada di dunia ini. Kuasanya nampak dalam kerendahan diri, yakni melayani orang-orang kecil. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi memperdengarkan perbincangan antara Pilatus dan Yesus. Pilatus menanyai Yesus, apakah betul dia adalah seorang Yahudi, seorang raja Yahudi? Dia bertanya, jika memeriksa kebenaran
kerajaannya bukan dari dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Dialog antara Pilatus dan Yesus disebutkan bahwa Yesus datang ke dunia ini ke tempat yang dalam alam pikiran dari Injil Yohanes dipenuhi kekuatan-kekuatan yang melawan Allah mencipta untuk mempersaksikan kebenaran. Apa itu kebenaran? Pertanyaan ini juga diucapkan oleh Pilatus. Ini juga sering menjadi pertanyaan dari pribadi kita. Kebenaran yang dipersaksikan Yesus itu ialah kehadiran ilahi di dalam hati kita yang gelap dan Yesus datang untuk meneranginya. Inilah yang dibawakan Yesus kepada umat manusia. Inilah yang membuatnya pantas disebut sebagai seorang raja. Pilatus mewakili kita untuk mengetahui identitas Yesus yang sebenarnya. Pilatus yang mempunyai kedudukan tinggi takut jika posisinya diambil alih oleh orang lain. Hal ini juga melukiskan pribadi kita yang sehari-hari memiliki rasa takut jika posisi kita diambil alih oleh orang lain yang mungkin lebih baik dari kita. Jawaban Yesus kepada Pilatus menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah yang rendah hati, rela berkorban demi keselamatan manusia. Yesus adalah Raja semesta alam, justru menampilkan diri sebagai pribadi yang sederhana dan tidak nampak sebagai Raja Agung. Dia rela meninggalkan keagungannya untuk menjadi sama seperti manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, bila bisa menjadikan sabda Yesus ini sebagai prinsip hidup harian kita. Ketika kita memiliki posisi jabatan bagus dan kuasa entah di mana saja, kita perlu memiliki sikap rendah hati dan memandang sesama sekitar kita sebagai saudara dan anggota keluarga kita. Marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Sang Raja Kasih. Kita mau menunjukkan kesetiaan yang total. Dan semoga kita pun mampu meneladani Kristus Sang Raja semesta alam, Sang Raja kebenaran, Raja hati, dan Raja di hidup kita. Semoga demikian. Amin.